yang lu pikirin sekarang dan gak ada jawabannya, kelak akan ketemu jawabannya. Just hang in there. Karena gue juga percaya kadang-kadang masalah hidup kita tuh terurai dengan sendirinya. Yeah. Lu pernah nggak kayak lagi ngerasa hidup berat, terus lu nengok ke belakang, terus lu pikir-pikir, gila waktu gue kuliah tuh gue ngeluh mulu tuh kayak gue kayak hidup gue berat banget. Jauh lebih pintar karena tahu lebih banyak, tapi ada konsekuensi dengan tahu lebih banyak. Punya pilihan lebih banyak dan membuat mereka bingung. Gue nggak gitu suka tuh ngotak, sebenarnya nggak suka millennials, Gen Z, Alpha, gitu-gitu lah. Hidup biasa-biasa saja, itu justru hidup yang normal. Orang sukses tuh nggak normal. Karena orang sukses nggak reserving energy. Orang sukses tuh bakar energi lebih. Orang sukses tuh stres lebih. Orang sukses tuh capek lebih. Sukses itu siapapun dari latar belakang apapun, tapi ketika dia mencapai sukses, sukses itu harus lu kasih respect. Nggak pernah gampang, sukses tuh nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Yang lu khawatirin dulu tuh belum ketemu jawabannya. Bisa jadi. Bisa jadi ada lebih banyak alasan untuk lu pulang ke Indonesia, bisa jadi. Gue denger musik itu, terus gue menangkap basah, gue senyum, terus gue sadar kenapa gue senyum, karena walaupun capek, ini yang gue cita-citain 2017. Nanti ya? Jadi capek dari satu tempat ke tempat lain, this is the dream, I'm already, this is what my dream come true looks like. Capek, but this is it gitu. Gue nggak punya keinginan untuk harus punya Netflix special atau Madison Square Garden atau The Beacon Theater. Kalau itu terjadi oke. But this is already the dream come true. The journey is the dream come true gitu. Jadi kalau ditanya apakah gue bahagia? Bahagia sekali. Karena emang ini yang dicari. Tapi on the back of my mind adalah sejumlah kekhawatiran. Dan lebih besar kekhawatiran anak-anak gue. Hanya butuh satu kejadian traumatis loh untuk membuat dia bilang, persetan lah New York, gue gak mau ada di sini. Dan kalau itu terjadi, gue bingung terus terang. Kalau ada sesuatu terjadi sama anak gue, dia ngeliat sesuatu di subway, ada sesuatu terjadi pada dia, kemudian dia bilang dia pengen balik, gue terus terang bingung gitu. I don't know what to do. Jadi pemicunya tetap happiness. Semuanya. Satu-satunya alasan kenapa gue mau ngelakuin ini juga karena gue tahu ini pasti bikin gue happy. I'm happy to meet you, I like to talk, dan nggak tahu kenapa gue lebih pintar ngejawab pertanyaan orang daripada bikin konten untuk YouTube gue sendiri. Kalau duduk gitu ngomong, kayaknya kok lebih seru kalau gue diundang sama orang, ya kenapa ya? Jadi gue tahu ini tuh mau gue lakuin. Kalau gue nggak suka ngelakuin ini, walaupun diajak sama lo mungkin gue malas gitu. Jadi dari tahun ke tahun tuh, makasih loh. Tapi saya suka sih. Jadi selalu happiness. Jadi kalau misalnya tanya apa yang jadi value gue untuk ngelakuin ini, selalu happiness. I do whatever that makes me happy because I know how sad feels like. Sadness feels like. Nggak enak. Sedih itu nggak enak. Tapi lo pernah merasa lo egois nggak, Mas? Ngerti nggak sih maksud gue? Saya Gemini. Saya memang egois. Lo Gemini. gitu. Nggak, tapi kan tadi balik lagi kan. Tadi kan lo bilang adalah happiness gitu kan. Berarti kan ini kita ngomongnya dalam konteks kalau gue tangkap adalah lo mengejar mimpi lo dan segala macam. Itu bagian dari happiness lo gitu. Tapi lo pernah gak sih masa aduh apa gue egois ya gitu? Every day ya. I wake up thinking that. Gue naik kereta, gue jalan menuju bis, menuju subway, memikirkan itu. Itu gak pernah keluar dari pikiran gue. I question myself. Mungkin gue adalah komedian yang hebat dengan melakukan ini. Tapi apakah ada kemungkinan gue orang tua yang buruk? Atau suami yang buruk? Gue nggak berhenti memikirkan itu. Tapi gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi gue belajar untuk bilang sama diri gue sendiri, yang lu pikirin sekarang dan gak ada jawabannya, kelak akan ketemu jawabannya. Just hang in there. Karena gue juga percaya kadang-kadang masalah hidup kita tuh terurai dengan sendirinya. Lu pernah nggak kayak lagi ngerasa hidup berat, terus lu nengok ke belakang, terus lu pikir-pikir, gila waktu gue kuliah tuh gue ngeluh mulu tuh kayak gue kayak hidup gue berat banget. Waktu kita kuliah juga mungkin kita nengok ke belakang, zaman-zaman gue SMA kayaknya sedih banget. Tapi terus pada akhirnya kita nyampe ke titik ini. Gue tuh sempat mikirin gitu, kenapa ya seperti itu? Akhirnya gue sadar bahwa yang membuat kita ngerasa hidup kita berat karena kita pikir kita yang harus tahu solusinya. Padahal masalah tuh seringkali terurai dengan sendirinya, walaupun bukan dengan solusi yang datang dari kita. Jadi dalam hidup kita tuh kalau hidup terasa berat tuh kadang-kadang yang kita butuhkan tuh cuma bertahan. Bertahan aja. Tidur aja, lu bangun udah besok. Kalaupun masih pahit, bertahan lagi aja, nonton apapun yang lucu, tidur lagi aja itu besok. Tiba-tiba 8 bulan kemudian kita nengok, lewat tuh masalah berat kemarin gitu. Jadi
Ya, gue sampingan aja. Gue tahu kadang gue egois, tapi I don't know. Pengen tahu dari point of view lo ya, kan lagi banyak Gen Z, maksudnya teman-teman gue ya, yang kalau misalnya lagi ketemuan gitu ya, obrolannya tuh selalu kayak gini. Karena kan sekarang banyak orang yang oke, kita harus mengejar peacefulness gitu ya, happiness gitu. Nah kadang-kadang itu harus mendahulukan diri kita sendiri. Which is itu kadang-kadang dibilang egois. Menurut lo ada balance-nya nggak sih Mas? Kayak kapan itu egois, kapan itu ya it's just sama apa yang lo harus lakukan gitu. Itu pertanyaan bagus banget. Gue tuh kadang-kadang suka mikir gitu, karena gue ada beberapa kali gue suka misal soal kerjaan aja deh, soal kerjaan pasti gue akan mementingkan orang lain. Karena menurut gue ya itu udah terbiasa gue lakukan gitu. Nah terus kadang-kadang pas gue stand up buat diri gue sendiri dan gue mendahulukan diri gue merasa gue egois. Karena gue mungkin tidak menyenangkan beberapa pihak. Apakah itu egois ataukah itu memang apa yang harus gue lakukan? Gue harus jawab sekarang atau bisa gue email belakangan? Susah banget deh. Karena itu juga lagi di kepala gue. Karena gini, sebagai entrepreneur, nah, gue bekerja dengan banyak generasi-generasi tersebut. Betul. Gue selalu ngerasa anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih pintar karena tahu lebih banyak. Tapi ada konsekuensi dengan tahu lebih banyak. Punya pilihan lebih banyak dan membuat mereka bingung. Gue nggak gitu suka tuh ngotak, sebenarnya nggak suka millennials, Gen Z, Alpha, gitu-gitu lah. Tapi kalau ditanya apakah punya karakteristik, ada. Menurut gue itu mah pertanda zaman aja. Dan salah satu karakteristik zaman sekarang adalah bingung. Bingung mana yang benar. Di satu sisi, gue ngerti kenapa banyak orang yang jadi angkatan kerja zaman sekarang itu selalu nyari pekerjaan yang membawa mereka bahagia. Istilah-istilah kayak quiet quitters atau apa tuh istilah zaman sekarang yang kalau lu udah selesai kerja, lu copot itu. Bos lu mau WhatsApp jam 8 malam nggak lu balas karena itu bukan jam kerja lu. Ada banyak ya work life balance lah. Ya, yang kayak gitu-gitu. Lu pernah ada masalah juga gak sih di masalah betul. ini? Dan lu ke gue juga. Iya betul sekali. Gue mau empathetik gitu sama orang-orang seperti ini. Tapi pada saat yang bersamaan, teman-teman ini mesti tahu bahwa dibutuhkan keinginan untuk mau nggak nyaman. Untuk mencapai sesuatu, karena sukses yang lu harapkan itu nggak logis sebenarnya, nggak manusiawi. Sukses itu nggak manusiawi. Manusia itu brain wired dari zaman purba untuk melakukan yang aman. Coba pikirin baik-baik. Zaman dulu keputusan yang umat manusia lakukan itu keputusan yang ada kaitannya sama apapun yang membuat mereka aman, kayak reserving energy, mempertimbangkan apa yang mereka melakuin, apa yang mereka ngelakuin, sehingga hidup biasa-biasa saja itu justru hidup yang normal. Orang sukses tuh nggak normal, karena orang sukses nggak reserving energy. Orang sukses tuh bakar energi lebih, orang sukses tuh stres lebih, orang sukses tuh capek lebih. Nah tapi kan gue tahu nih, itu mah lu Panji mau mengglorifikasi hustle culture, gitu kan gitu. Cuman gue nggak mau bilang lu harus capek atau harus sedih atau harus stres untuk sukses. Tapi lu harus paham bahwa untuk bisa mencapai sesuatu ada otot-otot lu yang mesti dibangun. Gak ada atlet yang badannya nggak berotot. Lu ngomong coba sama atlet, ya nggak apa-apa, nggak usah push up, nggak usah sit up, ntar medali emas kok. Nggak mungkin. Nggak mungkin lu ngomong gitu. Lu ngeliat atlet juga lu tahu bahwa untuk bisa mencapai dia jadi juara, entah itu Porda sifatnya atau nasional atau juara dunia, ada banyak otot-otot yang mesti terjadi, ada banyak letih, dia mesti naruh ice bag dan segala macamnya. Karir juga gitu. Yang kapalan tuh bukan cuma tangan, tapi mental. Mental lu tuh mesti kapalan gitu. Dan supaya kapalan mental, mesti dibentuk. Ini kan tangan kapalan karena banyak main gitar kan, karena tangan kita nyentuh stringnya mulu. Sehingga jadi kapalan, kan sakit. Semua orang yang main gitar juga tahu. Tapi ketika udah selesai kapalan jadi nggak sakit. Mental juga mesti kapalan untuk sukses. Lu mesti mau membentur diri lu gitu. Tapi kan terus generasi akan bilang, maksud lu gue disuruh sakit, disuruh terluka, gue disuruh stres, depresi, maksud lu apa? Gitu. Emang bos yang bicara seperti ini. Nah ini sesuatu yang gue nggak bisa jawab terus terang. Ini tuh sesuatu yang gue nggak bisa jawab. Karena generasi ini harus menjawab ini dengan sendirinya. Cuman gue tahu satu hal, keris nggak ada yang sekali tempat. Gue setuju ya.
Kalau sekali begini Setuju langsung ya. jadi Chris mah gampang banget. Tapi masalahnya lu Setuju. mesti berkali-kali. Setuju. Jadi ya, figure it out for yourself. Iya. Gue tahu banyak yang nggak akan suka mau omongan ini. Makanya gue nggak pengen nyuruh lu untuk ngelakuin apapun. Gue cuma ngasih tahu pendapat gue. You get to decide on your own. Iya. Gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya Panjang banget ya iya, ocehan gue ya. bagus loh. Nggak, tapi menurut gue ini Mas, menurut gue semua orang itu punya balance-nya masing-masing lah. Balance lo sama balance orang lain beda. Betul. Lo aja waktu itu pas kita ngomongin soal Balance, nggak work-life percaya balance, iya. balance-nya lo bilang ya semuanya ya berbarengan kan. Iya, di trampolin ya. Trampolin gitu. Nah menurut gue ya semua orang punya balance-nya masing-masing gitu kan. Dan Iya, itu fair. ya. Menurut gue nggak apa-apa untuk orang berpendapat seperti itu. I'm not here to tell people how to live their Iya. life. Karena menurut gue bagian dari pendewasaan yang mereka harus lakukan adalah menemukan jawabannya itu. Udah nggak apa-apa. Ya, jangan dibimbing terus ya. Iya, gue setuju sih. Iya. Karena menurut gue juga bisa, misalnya Lu gak sih kita ngomong kayak gini terus karena lu pada maki-maki dalam hati, so tau lu. Iya, bener-bener nih. Maaf ya teman-teman. Tapi gue juga merasa maksudnya gue bisa ada di sini ngobrol sama lo itu kan juga karena bagian dari proses yang panjang juga dan prosesnya kan beda-beda ya proses. Betul. Tapi sukses itu siapapun dari latar belakang apapun, tapi ketika dia mencapai sukses itu harus lu kasih respect. Nggak pernah gampang. Sukses tuh nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Bukan kayak lari sprint soalnya. It's like a marathon. It's a marathon, betul sekali. Jadi ya semua orang punya hasilnya masing-masing, tapi ketika dia nyampe ke titik sukses, you gotta give respect. It's hard. Gue saking karena gue jalanin bisnis dan gue jalanin karir gitu, saking gue tahu sukses itu susah. Kadang-kadang gue ngeliat penjahat papan atas, gue kadang suka mikir, tapi ini kayaknya orang jago mengorganisir juga. Karena dalam tatanan apapun gitu. Lu tau gak sih kadang-kadang ada berita, mafia Kolombia ditangkap dengan kekayaan segala macam. Gue kadang-kadang mikir, gimana cara dia ngelola kerajaan itu? Pasti banyak juga tuh kawan-kawan Gen Z yang nggak mau gitu disuruh hustle. Dia di WhatsApp itu jam 00.44, ini kiriman narkoba dan nyampe mana? Bos gue brengsek. Pasti ada gitunya juga gitu, ngerti maksud gue? Jadi siapapun itu, di level apapun itu, datang dari manapun itu, privilege pun, it's not easy. Gue tahu ada orang yang kayaknya bukan main, nggak jadi apa-apa. Banyak banget. Jadi di level seperti apapun itu, respect is earned kepada orang-orang yang sukses gitu. Gue berapi-api ya kalau ngomong ginian ya? Selalu. Kenapa ya gue? Mas, tapi how's your business? Tadi kita ngomongin a bit about business. How's your business? Business doing good. I made menurut gue kepindahan gue ke New York itu malah berdampak bagus baik. Ya? Iya. Karena lo nggak ada di kantor. Gini. Ini orang lebih suka deh, lo nggak ada di kantor. Satu itu. Tapi juga ini, banyak keputusan yang berjalan di markas Comika, tempat kami bekerja. Iya. Lebih karena Panjinya yang ngomong, bukan karena kesadarannya. Karena ada kekurangan, ada sisi negatif dari Panji yang seorang founder komunitas stand up Indo jadi bos sebuah perusahaan stand up. Karena isinya karyawan gue tuh banyak stand up comedian juga. Itu tuh ibarat kata kayak rapper ngeliat Iwake gitu. Iwake ngomong apa juga diturutin, nggak didebat. Iwake ngomong Iwake gitu. Gue tuh kayak gitu. Sehingga kehadiran gue menghambat pertumbuhan mereka dalam pengambilan keputusan. Itu satu. Kedua, kehadiran gue tuh kayak ngefur. Selama ada Panji di Comika, perusahaan akan baik-baik aja. Karena ini adalah sapi perah yang mengagumkan lah kasarnya. Di sisi lain, yang juga si Panji mesti pikirin adalah melatih pemimpin-pemimpin baru. Karena lu seorang entrepreneur, kita sering dengar ada perusahaan-perusahaan yang ditinggal sama CEO-nya, kebingungan nyari CEO baru. Betul. Phil Knight berapa kali tuh udah lepas CEO Nike balik lagi. Howard Schultz, Starbucks juga sama. Yang menarik adalah Steve Jobs, karena Steve Jobs pernah ngeganti posisinya, gagal dengan spektakuler. Ketika dia balik lagi, dia ngebimbing orang yang bernama Tim Cook yang tadinya orang operation supaya bisa jadi CEO dan sekarang dia CEO yang oke. Nah jadi gue tahu kalau gue berlama-lama ada di perusahaan ini, gue nggak membantu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi sekarang kami berdua, ada co-CEO Panji Pragiwaksono dan Angga Diandri atau Toro. Dia yang jalanin perusahaan. Dan detik ini aja gue udah tahu itu adalah keputusan terbaik. Banyak orang yang bertanya, ngapain sih lu milih orang ini jadi CEO? Dia bukan orang komedi, dia bukan orang stand up, mana ngerti dia gitu.
Tapi gue ngelihat dia bertumbuh dan gue ngelihat dia lebih ngerti bisnis dalam 8 bulan jalanin ketimbang gue jalanin 2 tahun. Dan salah satunya adalah, tadi lu ngomongin soal gue nggak ada di markas. Dulu, gue khawatir orang gerak karena takut. Ya, sekarang mereka nggak takut sama Angga. Sebel mungkin. Kalau sama lo takut ya? Tapi iya, dan itu kan I can't help it. I don't want them to be scared of me gitu. Maksud gue, kadang-kadang gue suka ngelawan gitu atau enggak. Iya, gue kadang-kadang suka galak gitu kan. Tapi abis itu gue tipis-tipis lempar joke gitu biar mereka nggak takut-takut banget gitu. Memimpin perusahaan dan anak buahnya takut, itu kelihatan banget dari outputnya. Karena kalau karyawan lu takut sama lu, dia takut punya inisiatif. Betul. Takut punya inisiatif, malah jadi ada hal-hal yang jadi berantakan. Betul. Kita suka nanya, setuju, kenapa lu nggak melakukan ini? Iya. Dia tapi dalam hati kita tahu, oh dia takut gua marah gitu. Iya. Ya semuanya nunggu dari lu. Iya, nah dengan guanya nggak ada, nggak ada orang yang menakutkan. Betul. B, mereka jadi tumbuh karena mereka jadi ngerti kenapa mereka bisa ngelakuin itu. C, nggak ada nih si sapi perah. Jadi kalau mau sukses di perusahaan, sukses dengan usaha lu sendiri. Iya. Nah, butuh waktu. Tapi gue sangat percaya diri dengan orang-orang yang ada di dalam. Kita investasi. Ini kesalahan terbesar gue sebagai CEO adalah gue nggak terlalu mikirin HR. Ketika si Angga Diandri ini menjabat, orang pertama yang diambil adalah orang HR yang kompeten. Nah, dengan orang-orang baru itu semuanya jadi lebih baik lah gitu. Itu kondisi perusahaan gue sekarang. Dan jauh lebih oke. Tapi gue sangat respect sih. Lo tuh, yang gue respect dari lo tuh selalu mengakui semua kekurangan dan kesalahan lo sih. Karena gue pelawak kayaknya. Pelawak itu salah satu atributnya tuh harus bisa ngelihat jelek-jeleknya. Iya, untuk jadi bercandaan gitu. Jadi ya emang itu atribut. Bukan sesuatu yang like dibanggakan. Mas Panji, thank you so much for coming. Sama-sama. Tapi sebenarnya gue udah tanya di ngobrol sore semaunya yang kemarin sama lo. Tapi ini harus gue tanya karena memang syaratnya adalah pertanyaan ini harus ditanya di setiap episode. Soal apa yang mau lo katakan ke orang? Betul. Berubah nggak? Coba lo pikirin dulu ya. Lo pikirin dulu. Ke sini? Di sini. 5 tahun lagi lo nonton episode yang ini. 2007 ya? Iya. 2027? Iya, 2027. Lo nonton lagi episode ini. Apa yang lo mau sampaikan ke Panji di 5 tahun ke depan yang lagi sedang nonton? Wow. Oke, let me think. Apa yang akan terjadi? Oke. Ceritanya gue ngomong sama Panji tahun 2007 ya, 2027. Panji, gue nggak tahu lu nonton ini bulan apa, tapi kalau lu deket-deket winter jangan lupa siram garam ke pekarangan rumah lu, karena kalau lu nggak siram garam, terus ada salju, orang lewat ke pentok lantai, ntar lu dituntut sama mereka, jadi jangan lupa itu satu. Kedua, bisa jadi saat ini lu nonton gue ngomong ini, yang lu khawatirin dulu tuh belum ketemu jawabannya. Bisa jadi. Bisa jadi ada lebih banyak alasan untuk lu pulang ke Indonesia, bisa jadi. Tapi kalau lu ingat apa yang selalu terjadi dalam hidup lu, atributnya lu yang disebelin sama banyak orang, yaitu ngotot, itulah yang membuat lu bisa bertahan sampai sekarang gitu. Ngototnya lu tuh kadang-kadang bawa korban. Tapi gue rasa lu naif juga kalau lu nggak ngaku ngototnya lu bawa dampak positif sama orang-orang di sekitar lu. Gue nggak mau maksa lu untuk tetap ada di sana. Tapi ingat lu di sana nggak cuman untuk lu, nggak cuma untuk anak lu, nggak cuma untuk istri lu, tapi juga untuk orang-orang yang lebih banyak. Jadi keputusan lu tuh keputusan, gue mau ngasih beban sama lu nih cuy, tapi keputusan lu tuh akan jadi keputusan yang ngasih dampak sama komunitas kesenian lu, dan juga ngasih dampak sama orang-orang yang juga punya cita-cita yang serupa sama lu. Lu harus nyari cara untuk sukses. Karena kalau enggak ada banyak cita-cita orang yang jadi pending. Kalau lu bisa buktiin, mimpi orang-orang ini akan nyala terus.
jangan lupa sholat. Oh. Karena gue gak pernah sholat sampai sekarang.